bisa hamil kalau dikatakan saya bisa hamil nggak dok? Tidak, nggak mungkin. Bisa iya, bisa tidak. Hai. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Alkori Family. Bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, hari ini atau saat ini kita mau ada sesi kayak kemarin lagi, tanya Dr. Eko. Ya. Nah, pertanyaannya kita ambil dari IG atau TikToknya Dr. Eko. Ya, jadi kalau momil pengen nanya langsung ke Dr. Eko bisa lewat IG atau di TikToknya ya. Oke, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum dok. Dok, saya sudah menikah 10 tahun belum hamil. Masih bisa hamil nggak ya dok? Saya harus bagaimana ya? Sedih banget rasanya dok. Terima kasih dok, semoga dijawab. Gitu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Ya. Untuk Mam, kehamilan, memang ini ya, misteri ya. Misteri dan agak kompleks pembicaraannya. Ya. Jadi kalau kita bicarakan tentang kehamilan itu enggak yang gitu. Walaupun memang banyak yang tidak direncanakan hamil. Iya, gitu. Banyak yang, loh saya nggak terencana dok, tetap hamil. Itu baik itu yang di luar dari pernikahan maupun yang dalam pernikahan, maupun yang tidak terencana gitu. Tapi sebenarnya tidak semudah itu dan tidak seringan itu. Dan? Jadi untuk masalah kasus ini sebenarnya bisa hamil kalau dikatakan saya bisa hamil nggak dok? Tidak, nggak mungkin. Bisa iya, bisa tidak. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya satu, kalau ini kasusnya udah 10 tahun ya bun ya, harus kontrol dulu ke dokter. Jadi dengan kontrol ke dokter kita bisa tahu nih kira-kira apa permasalahannya. Yang paling ringan yang bisa Mam ketahui dalam konsep program hamil minimal tuh 3 hal. Apa itu? Apa? 1, Mams harus subur. Oke. Jadi yang dievaluasi adalah kesuburan. Kesuburan itu dalam konteks adalah set telur. Ya. Mams, indung telurnya atau kantong telurnya itu harus memproduksi set telur. Karena kalau tidak ada set telurnya, tidak bisa dibuahi. Iya. Ya. Yang kedua, yang dievaluasi adalah saluran rahim. Saluran rahimnya harus paten, harus terbuka, tidak tertutup. Karena kalau saluran rahim tertutup, sperma dan set telur tidak bisa bertemu. Yang ketiga, minimal mulut rahimnya. Kenapa? Mulut rahimnya harus dievaluasi. Apakah ada permasalahan pada mulut rahimnya atau tidak? Misalkan mulut rahimnya menutup atau mulut rahimnya ada masalah, atau infeksi gitu ya? Ya, ada infeksi gitu. Atau di depan mulut rahimnya, vaginanya tertutup. Jadi misalkan adanya skat yang bisa membuat sperma ayah nggak bisa masuk ke mulut rahim dan ke rahim. Itu bawaan ya sebenarnya? Enggak. Ya, betul, itu bawaan. Jadi ada 3 faktor utama yang harus dievaluasi. Jadi faktor utama 1 set telur, 2 saluran, 3 area mulut rahim dan vagina. 3 ini yang harus dievaluasi sama dokter. Kan ini udah cukup lama nih, 10 tahun. Tetapi kalau mamsnya masih haid, walaupun sudah berusia 40 tahun, 45 tahun, selama masih haid dan selama masih memproduksi set telur, bisa hamil. Karena modalnya itu dulu. Bisa hamil. Jadi kalau set telurnya ada, saluran tertutup, masih bisa hamil. Oke. Gitu. Kecuali mamsnya rahimnya tidak ada. Misalkan kelainan genetika, ada set telurnya, indung telurnya ada, tapi rahimnya tidak terbentuk. Yang terbentuk hanya saluran vagina. Jadi berhubungan intim bisa, tapi nggak bisa hamil. Karena apa? Karena rahimnya tidak ada, hanya saluran vaginanya aja ada. Tapi masih bisa punya keturunan karena set telurnya ada. Oh, pakai ini dibuahi di luar.
dibuahi di luar, disimpan di orang lain. Orang lain, iya. Ya, jadi bisa juga terjadi seperti itu. Jadi yang paling pertama adalah saran saya adalah moms periksakan diri ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan USG maupun yang lain-lain. Di sini mam nggak ada keterangan nih apa mamnya haid teratur atau gimana. Kalau mamnya haid teratur, artinya satu menunjukkan rahimnya ada. Tapi apakah sel telurnya ada? Nah itu harus pemeriksaan lebih lanjut. Nah jadi pemeriksakan diri ke dokter untuk dievaluasi. Satu adalah kesuburannya, apakah indung telurnya memproduksi sel telur atau tidak. Yang kedua, apakah saluran rahimnya bagus atau bermasalah. Yang ketiga, antara mulut rahim dan vagina, apakah ada kendala atau masalah. 3 utama ini yang biasanya bisa diatasi dan bisa mengalami kehamilan. Nah itu dari faktor pemeriksaan. Kalau untuk faktor moms, yang moms bisa ikhtiarkan, satu yang masalah kesuburan. Untuk masalah kesuburan paling sering penyebab tidak hamil adalah kasus PCOS. Iya, banyak banget ya sekarang lagi ya. Ya, PCOS. Banyak banget PCOS tuh ya. PCOS itu Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi adanya kegagalan pertumbuhan sel telur karena hormonal. Iya. Nah, ini biasanya pencetusnya adalah ini, Bun. Gula. Gaya hidup. Tadi gula, olah makan gitu. Jadi gaya hidup yang harus diperbaiki. Jadi moms bisa melakukan diet dulu deh. Ada satu diet manis, gula dan karbohidrat supaya kadar gula dalam darahnya teratur, terkontrol sehingga dia tidak menghambat produksi sel telur. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga untuk memperbaiki metabolisme tubuhnya. Sarannya 150 menit per minggu. Oh itu kayak senam hamil gitu ya? Iya. Yang ketiga, baru momsnya mengkonsumsi vitamin-vitamin yang membantu proses kesuburan. Jadi 3 hal ini yang bisa mom lakukan. Sebenarnya sih kalau misalkan kan kalau hamil kan dua orang yang bertemu, laki-laki dan perempuan sih ya. Tapi kita sekarang lagi membicarakan versi perempuannya. Karena kan tadi pertanyaannya adalah apakah saya bisa hamil, Dok? Iya saya sebagai wanita. Nanti juga mom sama ayah juga harus cek kondisi ayah. Biasanya kalau sudah melakukan pemeriksaan kontrol ke dokter, merencanakan program hamil, dokter akan menyarankan ayah untuk periksa sperma. Nanti periksa spermanya, dievaluasi spermanya, apakah spermanya bagus dari kualitasnya, jumlahnya, bentuknya, ukurannya, gerakannya, seperti yang pernah kita bahas di podcast yang lalu tuh. Nah seperti itu. Kalau untuk kasus mamsnya, tadi 3 itu yang paling utama. Sel telurnya, indung telurnya gimana, saluran rahimnya gimana, mulut rahim gimana. Nah untuk yang kesuburan tadi 3 tips. Yang pertama itu adalah mamsnya diet, olahraga, dan vitamin. Untuk masalah yang kedua, masalah rahim, saluran, untuk menjaga supaya saluran rahimnya tidak tertutup, kan bisa juga dia tertutup karena memang kelainan kongenital. Dari mulai dia diciptakan di dalam rahim mamsnya, waktu masih dalam kandungan tuh si maminya, itu memang tidak terbentuk tuh saluran tubanya atau saluran rahimnya. Nah itu sampai lahir, sampai remaja, sampai dewasa dia memang tidak terbentuk. Nah itu nggak bisa dihindari kalau itu. Tapi kalau yang saluran rahimnya tadinya bagus, itu bisa dijaga supaya tidak menutup. Sehingga bisa terjadi proses kehamilan secara alami. Berarti bisa dong nggak tadinya dibuka terus ketutup, kebuka lagi, itu bisa? Kalau sudah tertutup permanen nggak bisa. Yang paling penting makanya menjaga supaya tidak tertutup. Gimana sih bisa tutup permanen tuh apa? Jadi gini, misalkan mamsnya ini udah pernah anak Bun 1-2 gitu ya. Terus tahu-taunya dia tertutup, akhirnya nggak bisa hamil-hamil lagi. Nah, apa yang bikin dia tertutup? Penutupan pada saluran rahim dan tuba itu biasanya penyebab paling sering adalah infeksi. Jadi untuk mencegah yang tadi penutupan saluran itu adalah bagaimana merawat area kewanitaan, misfi, agar tidak terinfeksi. Berarti kalau udah infeksi, udah tertutup bisa permanen ya? Oh bisa. Wow. Iya. Wow, gawat banget. Jadi yang bisa dilakukan adalah jaga atau rawat kebersihan, sehingga tidak terjadi infeksi. Salah satu tanda infeksi adalah keputihan.
Jadi kalau dia terjadi infeksi pada misalkan vagina, menjalar ke mulut rahim, menjalar ke rahim, menjalar ke saluran yang namanya tuba, akhirnya tubanya melengket menutup. Bisa menutup parsial atau sebagian, bisa menutup sempurna. Kalau menutup sempurna, itu artinya tidak bisa terjadi proses kehamilan secara alami. Karena pertemuan sel telur dan sperma di saluran. Kalau saluran ditutup nggak bisa ketemu tuh sperma dan sel telurnya. Makanya jaga kebersihannya, coba tidak terjadi infeksi sehingga tidak menutup. Kalau menutup sebagian, itu juga bahaya juga. Kenapa? Bahayanya bisa mengakibatkan terjadinya kehamilan ektopik. Apa itu? Kehamilan di luar rahim. Nah, kehamilan di luar rahim itu salah satunya penyebabnya karena saluran tubanya itu menutup sebagian. Jadi pada saat sperma masuk ke dalam rahim, masuk ke saluran tuba, di ujung saluran itu bertemu dengan sel telur, giliran sudah jadi kehamilan, mau masuk ke dalam rahim, karena salurannya nyempit, gak bisa masuk. Karena ukuran sperma dan ukuran hasil pembuahan itu berbeda. Sperma kan kecil tuh, dia bisa sangat berjalan ke saluran-saluran yang kecil. Tapi begitu sudah membuahi sel telur, jadi kehamilan, zigot, itu mau masuk ke rahim, itu ukurannya jadi membesar. Kalau saluran tubanya kecil, nggak bisa masuk. Akhirnya dia menempel di saluran, tumbuh di saluran yang disebut kehamilan ektopik tuba. Nah, itu bisa pecah. Bisa juga nggak bisa masuk, akhirnya keluar, dia nempel di usus, dia nempel di ovarium, di indung telur, dia nempel di mana aja, di rongga perut. Kehamilan ektopik di luar rahim. Jadi makanya menjaga area misfi, area vagina supaya tidak terjadi keputihan itu penting. Jadi bukan hanya orang yang belum hamil, yang udah hamil juga harus tetap jaga supaya tidak terjadinya penutupan parsial atau sebagian atau penutupan yang total permanen. Oke. Gitu. Lalu yang ketiga, masalah pada mulut rahim. Sama jawabannya. Menjaga mulut rahimnya supaya tidak masalah, tidak infeksi dengan melakukan perawatan tadi kebersihannya. Dan melakukan pemeriksaan rutin seperti pemeriksaan pap smear. Pap smear, betul. Maksudnya kebersihan kan berarti kan kayak nggak harus dicuci pakai itu kan? Boleh dicuci pakai itu nggak, Bi? Pembersih vagina itu? Oh, sabun. Sabun pembersih vagina. Boleh jika ada indikasi. Jadi pemakaian sabun itu tidak digunakan untuk daily activity. Iya, bukan pemakaian rutin harian, enggak. Jadi hanya kondisi tertentu. Yang disarankan adalah bagaimana rajin membersihkan dengan air mengalir yang bersih. Jadi kan merawat misfi itu satu adalah pakai air yang bersih, mengalir, dan yang kedua dielap kering setelah membasuhnya dengan kain atau tisu yang lembut. Dan yang ketiga, gaya membersihkan atau gaya istinja atau apa istilah cebok, cebok itu harus ke belakang. Setiap buang air besar, buang air kecil, ke belakang. Jadi dari pipis, saluran pipis ke belakang, ke pantat kan, jadi dari depan kan? Kita gini, dari belakang gitu ya? Iya, betul. Agar kuman bakteri dari anus, dari lubang saluran cerna itu tidak masuk ke vagina tuh, ke saluran pipis. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh moms dalam ikhtiar supaya bisa hamil. Dulu juga ada teman bunda yang gitu infeksi, katanya sih kemungkinan karena dia membersihkannya pakai handuk atau kain. Mungkin karena handuk atau kainnya itu tidak dibersihkan, jadi lembab kali ya. Jadi akhirnya berjamur atau ada bakteri masuk ke situ. Gitu. Jadi makanya di make sure kalau dia tuh bersih ya, ngebersihinnya, dikeringinnya pun bersih gitu. Terus harus rajin-rajin ganti-ganti celana dalam itu kan salah satunya ya. Jangan lembab celananya. Makanya pilih celana yang tipis, yang mungkin berbahan katun gitu. Iya, betul berbahan katun. Pasti harus berbahan katun sih, Bi. Gitu. Terus apa lagi? Jadi mudah-mudahan hal-hal yang bisa dilakukan oleh mam, yang bisa diikhtiarkan, mam lakukan, sehingga untuk proses yang lain dokter yang melakukan. Misalkan pemberian obat, pemeriksaannya itu dokter yang lakukan. Tapi yang bisa dilakukan itu oleh mam. Sama mungkin paling penting kalau kayak gitu psikis kali, Bi.
Itu penting juga, itu penting. Iya kan? Karena kalau program hamil tuh, keberhasilan program hamil itu salah satunya adalah moms dan ayah yang happy. Iya betul. Makanya kan banyak katanya yang berhasil tuh setelah udah pasrah dok, akhirnya berhasil. Gitu. Iya, kalau sudah pasrah kan artinya dia sudah ikhlas Iya. gitu. Jadi dalam menjalaninya tidak stres, tidak tegang. Karena banyak yang menjalani dengan stres karena beban ya. Beban gitu. Aduh, dituntut oleh lingkungan, oleh keluarga. Setiap ketemu keluarga ditanya gimana. Dan mungkin yang paling memberatkan adalah perasaan bersalah dari masing-masing. Misalkan dari ayah, dari ibu gitu, dari momsnya. Ini karena saya begini, karena saya Jadi kadang kehamilan tuh menurut saya masih terkadang misteri juga, walaupun udah ada sainsnya, sudah ada keilmuannya, tapi tetap menjadi misteri. Bener ya, kata anak itu rezeki. Iya. Rezeki dan jadi ada faktor lain yang menjadi penentu juga, yaitu faktor Tuhan, faktor Allah, faktor Tuhan. God ya. Jadi ada faktor itu mam yang bisa menjadikan sebuah miracle sehingga moms bisa hamil. Gitu. Jadi gak pernah putus berharap, jangan pernah putus berharap. Tetap ikhtiar, semangat, terus udah gitu berdoa, dan jangan lupa pasrah. Iya, tapi memang sih bener ya, penting banget kita untuk yang memframing, mengapa ya, misalkan ada orang nanya gitu, kapan hamil kok nggak hamil gitu ya, kan itu jadi baper ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi yang lain gitu ya, misalkan kan lu juga kita pernah mengalami juga kan ya, yang pertama itu. Terus kalau kita memframingnya dengan itu adalah bentuk kasih sayang mereka ke kita, akhirnya nggak baper kalau ditanya begitu, ya nggak sih gitu. Dan langsung kita framing, ya Allah mungkin doain aja ya gitu. Jadi nggak ada kan yang sampai aduh nggak mau ketemu kalau Lebaran gitu, karena ditanyain kapan punya anak gitu kan, iya kan gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu bentuk kasih sayang mereka, namanya manusia kan gitu. Soalnya kita juga kan nggak bisa menghindari itu kan. Iya betul. Iya gitu. Dan yang paling penting sebenarnya di video kali ini, mudah-mudahan semua keluarga bisa melihat. Jadi bukan hanya si ayah, moms yang mau hamil aja, tapi keluarga yang mendampingi pun begitu. Ayah, ibu mertua, bapak mertua, bapak kita, ibu kita juga harus jadi punya edukasi yang lebih dan mau menerima bahwa keadaan kehamilan tuh kadang tidak seringan itu. Orang melihatnya ringan karena banyak orang yang sudah bisa hamil, menikah hamil, nggak menikah hamil. Jadi ngerasa hamil itu adalah sesuatu yang mudah, yang ringan. Semua orang bisa. Jadi kalau ada orang yang belum bisa atau belum diberikan keturunan, langsung kamu nih gitu. Jadi ada blaming gitu loh. Ya, blaming. Nah itu sebenarnya nggak begitu. Jadi sebaiknya kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai tetangga, teman, atau orang tua atau sahabat itu, kalau ada teman atau keluarga yang memang belum diberikan kesempatan menjadi orang tua hamil, ya kita harus membantu mensupportnya. Support tuh bisa macam-macam ya, dengan jadi pendengar, ya dengan mendoakan. Kadang-kadang kita nggak doakan juga, misalnya nggak doakan, mudah-mudahan kamu kan kadang kalau doakan jadi keinget lagi kan, kayak kita jadi merasa dikasihani gitu. Bisa juga dengan mendengarkan atau tidak ngomong apa-apa atau gitu. Diam. Ya, nggak usah ngomong apa-apa. Salah satu yang bisa dilakukan juga support itu diam. Nggak usah dibahas gitu. Diam aja. Udah tahu kan? Tanpa ditanya udah tahu dia belum punya keturunan gitu. Ya udah diem aja, kecuali yang memang itu bertanya atau share atau ya baru menanggapi gitu. Jadi bahas yang lain aja. Itu hal yang membantu juga sih sebenarnya. Karena banyak juga yang kasus-kasus yang datang ke tempat praktek tuh yang menjadi mereka punya effort lebih untuk mau periksa itu bukan karena kami udah pengen banget tuh punya anak, bukan. Banyaknya karena mertua saya, ibu saya, ayah saya udah nanya mulu, kok nggak hamil-hamil? Jadi bukan karena, dok saya udah pengen hamil dok, saya ini, bukan. Hampir sebagian besar tuh rata-rata karena pressure dari luar. Makanya dicetus dikit langsung
mengalir air matanya karena mengingat. Iya, dulu juga ada seorang artis yang udah nikah lama kan, Bunda pernah dengar. Terus udah gitu akhirnya mungkin ya pastilah tuh painnya besar banget, dia udah ngusahain ini itu bayi tabung gagal gitu-gitu sampai titik dimana dia lelah. Akhirnya yang akhirnya berhasil, dan akhirnya tapi ya ketika dia mau sebelum berhasil itu yang dorong dia siapa? Adiknya dan temennya. Dan saat itu dia berhasil. Dan itu kan perlunya orang lingkungan tuh begitu ya. Ketika justru ketika kita down ada orang yang support gitu ya. Sampai ayo gitu. Akhirnya jadilah baby yang ini sekarang gitu. Udah padahal kan dia udah titik dimana udah mungkin ya pasti tahu sakitnya disuntik. Kan harus disuntik berkali-kali yang bayi tabung gitu-gitu. Belum kadang-kadang kecewa, gagal. Mereka tuh bukan nggak mau mengusahain lagi, cuma mereka mungkin takut kecewa lagi gitu. Iya, betul. Banyak yang kayak gitu sih. Jadi memang mudah-mudahan yang nonton video kita ini bukan hanya momsnya, tapi juga keluarga, sahabat, atau ayah bunda yang sudah memiliki keturunan gitu ya. Jadi kalau ada lingkungan atau teman di sekitarnya atau keluarga yang memang belum punya keturunan, ya ini waktunya kita support mereka dengan hal-hal yang menurut mereka adalah hal yang memang tepat. Jangan menurut kita. Kadang pakai sepatu mereka ya. Iya, kadang kalau menurut kita itu belum tepat untuk menurut mereka gitu. Kita bicara supaya mereka hamil nih. Kasih saran. Kasih ini, kamu coba ke sini. Padahal dia udah tuh, cuman nggak mau ngungkapin begitu, dikasih tahu bukannya membantu, malah bikin kesel. tambah beban kan. Bikin kesel. Dianggap belum ada effort gitu. Padahal dia udah ber-effort gitu, cuman nggak nyampaikan aja gitu. Jadi, iya betul. Ya kalau ada ketemu dengan atau lingkungan kita ada yang belum punya keturunan, sebaiknya kita berempati dengan kondisi yang baik, yang sebenarnya apa yang mereka butuhkan, jangan apa yang menurut kita mereka butuhkan gitu. Iya kan? Iya betul. Kadang kan kita ngerasa misalkan kalau ngelihat ada keluarga kita yang belum punya keturunan, kita pengennya ngasih tahu gitu. Karena itu bentuk kasih sayang kita menurut kasih sayang kita. Iya. Coba deh ke sana deh. Tuh banyak berhasil di sana gini-gini kan gitu. Maunya gitu ngasih tahu. Tapi rupanya si ayah dan momsnya ini sebenarnya sudah berikhtiar gitu. Gitu. Mungkin dengan cara yang lebih baik gitu. Misalkan ngobrol-ngobrol, ada ini loh si itu kemarin gitu. Misalkan menceritakan hal siapa yang kontrol di situ, tidak menyinggung dengan kamu belum ini ya, coba deh, nggak gitu. Atau kecuali memang orangnya nanyakan gitu, kemana ya aku harus itu bisa gitu kan. Ya memang paling simpel tuh diem aja sih sebenarnya. Kalau dia nanya atau berkeluh kesah tentang dia nggak bisa hamil, sedihnya gimana gitu ya kita cuma bisa dengarkan. Oh iya gitu. Kadang-kadang kita memberi saran juga kadang-kadang juga percuma. Ingat sih, kadang-kadang mereka cuma pengen didengarkan dan akhirnya lega gitu. Karena memang kita kadang nggak belum tentu juga yang disaranin itu berhasil gitu ya nggak sih. Gitu. Ya, jadi serahkan kepada ahlinya aja. Jadi untuk yang moms yang tanya tadi yang sudah 10 tahun tetap fokus, semangat, ikhtiar dengan ayah agar bisa mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, keturunan itu. Tapi bukan hanya ikhtiar sendiri. Tadi yang pertama kontrol dulu mam. Karena kalau moms melakukan ikhtiar yang tadi mam lakukan itu untuk sendiri, tapi ikhtiar yang kontrol ke dokter pun penting. Jadi untuk melengkapi permasalahan mam apa sebenarnya gitu. Ya, mudah-mudahan bisa diberikan keturunan, mudah-mudahan keturunannya pun yang membawa kebaikan buat mam dan keluarga. Amin. Oke, udah. Sampai di sini dulu podcast kita selanjutnya. Sampai ketemu podcast selanjutnya. Bye.